Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 27 Januari 2024 dengan tema Patah Hati kepada Dunia. Kita harus terus mengembangkan cara pandang yang benar, yaitu cara berpikir dalam dimensi kekekalan saudaraku. Karena tidak banyak orang yang sudah menembus batas di level ini. Karena pada umumnya penglihatan atau pandangan manusia hanya sampai pada apa yang ada di bumi ini. Karena sejak kecil kita semua dipengaruhi dengan cara berpikir dunia. Dimensi yang berpikir sebatas hal-hal fana, saudaraku. Semua yang diajarkan kepada kita atau diwariskan kepada kita adalah orientasi kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan itu mencengkeram kita. Itu membelenggu jiwa kita bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Maka kita sudah ada di zona nyaman di dimensi itu. Sehingga aktivitas kegiatan kita, cara kita hidup, cara kita berpikir, itu semua tertuju hanya kepada bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan jasmani kita. Bagaimana kita bisa memenuhi harga diri kita, martabat, prestis, kehormatan. Itu semua yang diwariskan dan itu yang menjadi rekam jejak hidup kita, saudaraku. Tuhan selalu mengarahkan kita untuk berpikir dengan dimensi yang berbeda, yaitu dimensi kekekalan, saudaraku. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 19-21 berkata begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Jadi kalau kita hari ini berkarir, kita mencari nafkah, itu dasarnya bukan karena kita sedang mencari pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan supaya kita bisa melewati hidup guna fokus kehidupan yang akan datang. Atau boleh dikatakan begini, saudaraku, hidupku hari ini aku harus penuhi dengan tanggung jawab yang terbaik di dalam setiap profesiku, di dalam setiap tanggung jawab hidupku sebagai jembatan untuk aku melangkah ke dalam dimensi kekekalan atau kehidupan yang akan datang. Sulit memang untuk memindahkan hati kita ke surga. Tapi kalau engkau dan saya berjuang sungguh-sungguh, kita mau diajar, dididik di dalam kehendak Tuhan, mengenal Dia lebih lagi, dan kita ambil komitmen sungguh-sungguh. Kita mohon pertolongan Roh Kudus hari-hari untuk menolong kita, sehingga suasana hidup kita sampai di titik aku sudah putus hubungan dengan dunia ini, atau aku sudah patah hati dengan dunia ini. Wah, itu luar biasa, saudaraku. Karena kalau kita belum patah hati kepada dunia ini, kita akan sulit untuk memindahkan hati ke surga. Bahkan boleh saya katakan tidak pernah mungkin, tidak akan pernah bisa kita memindahkan hati kita ke surga. Kita harus berani sampai di titik, karena pengenalan kita akan Dia, karena kekaguman kita akan Dia, karena keintiman kita akan Dia, sampai kita bisa berkata, aku tidak bisa mengharapkan dunia ini lagi. Aku tidak bisa mengharapkan kesenangan dari dunia ini lagi. Aku tidak bisa jatuh cinta lagi kepada dunia ini. Saya pribadi, saudaraku,
mencoba berjuang di titik ini dengan saya mulai memikirkan bahwa betapa tragisnya kehidupan di dunia ini. Lihat di sekeliling kita, lihat orang-orang yang kita cintai. Mungkin hari ini mereka sudah meninggalkan kita. Orang datang dan pergi dalam hidup kita, saudaraku. Tragis. Kita mungkin baru bahagia 1-2 bulan, baru bahagia 1 hari 2 hari. Masalah tak kunjung usai datang lagi dalam hidup kita. Mungkin dengan cara hidup kita yang lama kita bisa dibahagiakan dengan mobil baru, rumah baru, atau berkat-berkat jasmani yang lain. Tetapi lihat berapa lama kebahagiaan itu tetap bertahan dalam hidup kita. Tragis bukan? Hidup hanya penuh dengan masalah-masalah dan masalah, saudaraku. Apalagi kalau kita dibawa Tuhan di dalam situasi di mana kita benar-benar berada di titik terendah hidup kita. Itu sarana yang indah. Sebetulnya kita harus bersyukur dengan itu semua. Itu adalah sarana atau perangkat yang bisa membawa kita patah hati kepada dunia ini. Ketika kita sudah patah hati kepada dunia ini, kita sudah putus hubungan, kita mencoba terus melepaskan semuanya itu. Dimensi fana diubah menjadi dimensi kekekalan. Maka proses pendewasaan, proses penyempurnaan akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan akan memaksa kita untuk melihat hidup ke depan. Jadi itu harus diperjuangkan dan harus dijalani oleh setiap kita yang mau memiliki hari hidup di kekekalan yang sejati bersama dengan Dia. Sehingga kita tidak bisa lagi menikmati apapun di dunia ini. Meskipun kondisi kita kembali baik suatu hari nanti. Tuhan izinkan itu, kita pun sudah tidak lagi menoleh ke belakang. Cara hidup kita dengan adanya kehidupan yang lebih baik atau tidak baik di muka bumi ini tidak berpengaruh. Karena fokus kita sudah kepada dimensi kekekalan. Saudaraku, kekecewaan terhadap dunia dimulai dalam bentuk kekecewaan terhadap manusia, keadaan, kemiskinan, berkepanjangan sakit, penyakit, dikhianati orang. Jangan menggerutu ya. Berkatalah kepada Tuhan, terima kasih untuk hal itu semua. Aku bisa mengalami patah hati dengan dunia ini karena itu semua. Ya, kalau hal-hal itu pun belum membuat Anda dan saya patah hati, berjuanglah saudaraku. Hiduplah intim dengan Tuhan. Hiduplah sungguh-sungguh untuk kau berikan segenap hidupmu untuk kesenangan Tuhan saja. Saya ketika mempersiapkan seringkali renungan-renungan gitu saudaraku, saya seringkali berkata di dalam hati kecil saya berkata, Tuhan terima kasih ya. Kau sudah menghantar aku untuk bisa melihat banyak hal dalam hidupku bahwa tidak ada yang bisa kuharapkan di dunia ini. Satu orang pun manusia tidak bisa kita harapkan. Siapapun dia. Atau apapun benda, apapun itu tidak bisa saudaraku. Disitulah saya mulai mengerti bahwa satu-satunya harus kulakukan adalah memindahkan hatiku ke surga. Memindahkan hatiku di kekekalan. Aku harus berjuang bisa menembus batas tanpa harus mengalami kekecewaan. Aku jaga hatiku. Aku lintasi itu semua bersama dengan Tuhan. Setiap kejadian-kejadian yang buruk di mataku sekalipun, aku harus berkata di dalam hidupku dan dalam diriku, semuanya baik. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas dirimu dan diriku. Dan percayalah, Tuhan bekerja di dalam setiap perkara dalam hidupmu dan hidupku. Jadi hari ini jika hidupmu baik-baik saja, saya cuma mau mengingatkan saudaraku,
Jangan merusak kenikmatan kekalmu karena kesenangan sesaatmu di muka bumi ini. Ingat, jaga hatimu, jangan sombong jika hidupmu baik-baik hari ini. Karena semuanya kalau bukan karena Tuhan, engkau tidak ada seperti hari ini. Jadi, belajarlah. Meskipun kau menikmati dunia ini hari ini, kau berada di zona nyaman, semua baik. Saya cuma mau mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Berjuanglah untuk patah hati dengan dunia ini. Karena selama engkau masih menambatkan hatimu di dunia ini, engkau tidak akan pernah memindahkan hatimu ke surga. Selamat berjuang, saudaraku. Kita bersama-sama berjuang mematahkan hati kita akan dunia ini. Dan kita benar-benar mencintai Allah dan kerajaannya. God bless you.